Guru BK adalah salah satu pendidik yang sering dipandang sebagai polisi sekolah, guru yang galak, tukang razia, dan mengerikan oleh siswa. Padahal guru BK merupakan salah satu profesi yang memiliki peran sangat penting di sekolah. Guru BK berperan untuk membantu siswa berkembang secara mandiri, membantu siswa untuk menemukan minat dan bakat, membantu siswa untuk mengembangkan potensi, membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan akademik, pribadi, sosial, ataupun karir. Oleh karena itu, untuk memperbaiki stereotip negatif pada guru BK, calon guru BK harus mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan guru BK. Menurut Karhab, ada 9 kepribadian yang harus dimiliki seorang konselor. Yang pertama, kemampuan berempati. Jadi teman-teman, konselor harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konselornya dan bisa mengkomunikasikannya secara tepat. Bu, saya ngerasa saya gagal, Bu, karena nilai saya jelek. Padahal saya pagi, siang, sore, malam, saya udah berusaha untuk belajar supaya nilai saya bagus gitu. Padahal sebelum masuk pun saya belajar gitu subuh. Tapi tetap aja nilai saya jelek. Saya sedih, Bu. Saya ngerasa gagal. Kamu pasti kecewa banget. Ibu paham apa yang kamu rasain. Pasti rasanya berat kan? Jadi sangat berat, Bu, karena ya ibulah coba gitu kan. Saya udah berusaha terus untuk belajar pagi, siang, sore, malam. Ternyata nilai saya masih anjlok. Saya ngerasa kayak ya gagal gitu. Saya malu. Kedua, rasa hormat. Konselor menghargai martabat dan hak konselor untuk memilih. Jadi gimana? Kamu udah punya tujuan untuk kedepannya nggak? Gimana caranya biar supaya kamu bisa memperbaiki kegagalan kamu? Kalau saya mungkin saya akan lebih giat belajar, Bu. Cuman karena mungkin saya tuh karena bukan kemarin aja sih, sekarang juga sedih gitu kan. Mungkin untuk menutup kesedihan saya butuh refleksi untuk main game. Jadi saya mungkin akan bermain game juga. Jadi kayak 50 belajar, 50 main game. Oh, jadi kamu tetap memilih main game karena itu untuk refleksi kamu Iya, setelah lelah belajar. Iya. Gak apa-apa sih Alivia, itu merupakan pilihan kamu. Kamu punya hak untuk bisa memilih. Saya di sini cuma membimbing kamu dan keputusan itu tetap ada di kamu. Ketiga, keaslian. Konselor jujur, tidak berpura-pura, dan ucapan sesuai dengan tindakan. Dulu waktu ibu masih sekolah, ibu juga ngerasain kayak kamu, masa-masa sulit waktu sekolah, masa-masa yang berat menurut ibu. Itu juga manusiawi kok, itu wajar. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa kayak gitu. Setiap orang pasti pernah ngerasain kayak gitu. Keempat, konflik. Konselor mengajukan pertanyaan yang jelas dan spesifik pada konseli agar masalah lebih teratur. Coba kamu ceritakan, kapan kamu ngerasa sulit belajar? Siang kah, malam kah, atau saat kamu diganggu waktu belajar? Malam, Bu, karena kalau malam tuh teman-teman pada chat saya, ayo mabar gitu, main Roblox gitu, Bu. Jadi saya kayak iya gitu, main deh supaya otak saya nih nggak pusing, nggak pening karena tugas banyak gitu. Kelima, konfrontasi. Konselor membantu konseli untuk menyadari perbedaan antara ucapan dengan kenyataan. Saya kan udah belajar kan, Bu, tapi nilai saya tetap jelek. Tadi kan kamu bilang kamu udah belajar. Tadi kamu juga cerita sama ibu kalau malam-malam kamu sering main game kan karena diajak sama teman. Coba menurut kamu gimana itu? Ya memang saya belajar pagi, siang, sore, cuman kan malam kan juga nggak mungkin dong, Bu, satu harian saya belajar terus. Jadi kayak pusing saya, Bu, otak saya tuh nggak muat untuk menampung semuanya. Jadi saya kan butuh hiburan juga gitu di malam hari, karena kan saya udah dari pagi, siang, sore saya belajar gitu.
Oke, kalau misalnya kamu malam ini mau refreshing otak nih, terus kapan sih kamu mau belajarnya? Mungkin siang dan sore, karena siang kan saya belajar dengan guru nih di dalam kelas. Terus sepulangnya saya bisa mengerjakan tugas, PR, dan malamnya ya saya ingin bersenang juga. Cuman ya saya belajar sih, cuman nggak full gitu. Jadi ada jamnya, mungkin 2 jam saya belajar atau 2 jam lagi saya main game gitu. 6. Keterbukaan diri atau self disclosure. Keterbukaan diri adalah ketersediaan konselor di dalam berbagi perasaan, sikap, dan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan masalah konseling. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan ketersediaan konseling dan keterbukaan konseling di dalam proses konseling. Ibu juga pernah loh mengalami masa-masa sulit, susah fokus belajar karena ibu juga suka nonton drakor. Kan kamu suka main game kan? Ibu suka nonton drakor, tapi akhirnya ibu bisa ngatur waktu kapan ibu nonton drakor, kapan ibu harus belajar. Ketujuh adalah kesanggupan. Kesanggupan adalah karisma yang dimiliki oleh konselor di dalam pembawaan diri, kepercayaan diri, dan kemampuan memberikan rasa aman sehingga dalam proses konseling dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ibu percaya loh, kamu itu punya potensi yang besar. Ibu yakin kamu pasti bisa belajar lebih giat lagi. Kamu pasti bisa mendapatkan hasil apa yang kamu mau. Yang kedelapan adalah kesiapan. Kesiapan adalah proses keterbukaan antara konseling dan konselor untuk diskusi di dalam menghadapi masalah serta menganalisis hubungan. Untuk sekarang apa yang mau kamu perbaiki dulu? Ayo kita diskusikan sama-sama. Mungkin main game saya, Bu, karena kan sekarang kan setiap malam gitu kan, Bu. Jadi saya rasa saya harus mengubahnya dengan cara saya bermain game di hari weekend atau di tanggal-tanggal merah gitu, liburan gitu. Yang kesembilan adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri dilakukan oleh konselor melalui dukungan sosial anak-anak yang aktif, sehingga dalam proses konseling konselor dapat memberi dukungan sosial yang baik dengan konseling. Ibu seneng banget bisa kenal kamu lebih dalam hari ini. Ingat ya Alivia, hidup itu nggak cuma tentang nilai karena kamu belajar tapi nilai kamu gagal. Tapi bagaimana kamu berproses, bagaimana kamu berkembang, itu yang paling penting. Yang pertama adalah keterbatasan dalam menyelesaikan masalah. Konselor juga memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, sehingga konselor tidak mampu secara langsung dalam menyelesaikan masalah. Bu, saya kan udah belajar nih, Bu, setiap hari gitu kan. Satu hari saya belajar pagi, siang, sore, malam. Tapi nilai saya nggak jelek juga. Menurut Ibu, solusinya gimana? Ya, saya juga nggak tahu soalnya. Ya itu masalah. Yang kedua adalah keterbatasan di dalam menahan diri. Kadang konselor mau terbawa di dalam permasalahan konseling, padahal seharusnya konselor itu harus mampu menahan diri dan tetap bersikap tenang di dalam menghadapi masalah yang dihadapi konseling. Terus, Bu, nilai saya gimana? Saya harus ngapain loh, Bu? Belajar pagi, siang, sore, malam. Terus Ibu nggak tahu solusinya apa? Terus saya gimana di rumah, Bu? Atau saya masih marah? Saya capek, Bu. Saya capek. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami keadaan konseling. Keterbatasan dalam memahami konseling bisa terjadi, sehingga penting bagi konselor untuk terus meningkatkan keterampilan asesmennya. Alah, nanti kamu yang kerjanya main game aja, nggak belajar. Enggak, Bu. Enggak, saya belajar. Oh, atau kamu pacaran aja ya? Nggak. Saya nggak punya pacar. Kok kamu ngelawan sih? Yang keempat, hanya menggunakan satu pendekatan konseling saja. Setiap konseling itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi, konselor harus fleksibilitas dalam menggunakan pendekatan konselingnya. Ah, udahlah. Kamu tuh harusnya belajar lebih rajin.
Pagi belajar, malam belajar, siang belajar, dimanapun itu harus belajar. Jangan kamu salahin orang lain, belajar. Kamu tuh belajar tuh di ruang sendiri. Yang kelima, rasa ego konselor. Jadi, rasa ego yang berlebihan bisa membuat konseli merasa tidak dihargai dan merasa tidak nyaman. Oh gini aja deh, kamu les sama adik saya. Adik saya buka bimbel nih di rumah saya. Gimana? Saya nggak mau Bu, saya berusaha malah ibu masa menyarankan saya ikut bimbel. Ah udah deh, gak usah melawan kamu, ikuti aja saran saya. Saya ini ngasih saran yang terbaik untuk kamu. Saya nggak mau Bu. Ikut. Yang keenam, membocorkan rahasia konseli. Membocorkan rahasia konseli atau data pribadi konseli merupakan pelanggaran kode etik yang paling serius, karena kerahasiaan merupakan prinsip utama dalam proses konseli. Bu, kamu lihat si Fatia. Si itu namanya tuh si Alifah itu. Konselor sama saya. Masa dia cerita kalau nilai belajar itu turun gitu kan Bu? Dan saya bilang kalau misalnya memang nggak mau turun ya bimbel aja. Ya ampun, malah dia ceritain bahwa hidupnya tuh ingin, aduh, gimana sih Bu? Kayak masa masalah sekecil itu aja harus dibawa-bawa gitu, kayak aduh enggak banget deh mau di sisi konseling gitu. Yang ketujuh, kurang efektif dan efisien. Konselor perlu mengatur waktu agar sesi konseling fokus dan bermanfaat. Kamu tahu gak sih, ibu itu waktu seumuran kamu, aduh masa ditanya deh prestasinya banyak banget. Tahu kamu, saya tuh yang mengharumkan nama sekolah saya dulu. Apa yang gak saya kerjain? Dari kelas 1 sampai kelas 3 waktu SMA saya peringkat 1 umumnya. Asal kamu tahu aja. Makanya belajar, saya ambil bimbingan ini, bimbingan itu. Nah, coba kayak kamu sekarang. Aduh gak tau deh ibu. Masih banget lihat siswa-siswa kayak kalian ini. Aduh. Yang terakhir, kurang empati. Kurang empati bisa sangat merugikan konseling. Jadi, empati harus terus dijaga. Tapi Bu, kalau saya saran ibu untuk les bimbel, saya nggak punya uang Bu, makanya dengan cara itulah saya belajar sendiri gitu Bu. Karena ya saya menghabiskan uang nilai saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya di SMA ini ya mengejar untuk saya bisa masuk PTN dengan nilai yang bagus gitu loh Bu. Aduh, masalah kecil gitu aja kok dipikirin sih. Ribet banget kamu. Guru BK adalah manusia biasa dengan kelebihan dan keterbatasan. Namun yang paling penting adalah komitmen guru BK untuk terus belajar dan beradaptasi. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat.